I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Gak lama setelah kejadian sebelumnya, terlihatlah seseorang yang memanggil Fox, Stella, dan juga Nemo. Kalian ada di waktu yang tepat. Ternyata orang yang mengatakan hal itu adalah Gupta. Gupta pun saat itu turun dari tunggangannya dan kemudian berkata, "Sudah jam segini, tapi karena kami kekurangan orang, aku jadi ingin meminta tolong padamu untuk berpatroli di daerah perkemahan." Mendengar itu, mereka bertiga pun mengatakan kalau mereka siap membantu. Jangan ragu untuk mengatakan itu pada kami. Mendengar itu, Nemo pun berkata agar mereka tidak melibatkan dirinya karena Nemo mau tidur. Dan setelah itu, Fox, Nemo, dan Stella diminta untuk mengawasi tawanan pasukan Clement yang bermasalah sebelumnya. Dan di sini, Gupta pun melihat ke arah pasukan Harpy yang saat itu sedang berkumpul. Gupta pun bertanya, apakah ras Harpy semuanya berisi perempuan? Entah kenapa, aku jadi ingin dekat dengan mereka. Nemo yang mendengar itu pun sampai cemberut. Namun gak lama, Benny, Maru, Albis, dan yang lain pun lewat di sana. Melihat itu, Stella pun berkata, apakah ada sesuatu yang terjadi? Kenapa raut wajah mereka terlihat tidak biasa? Nemo juga berkata, Claire juga begitu. Apakah ada berita buruk? Fox yang udah khawatir itu pun langsung bertanya, apa jangan-jangan Rimuru udah kalah? Mendengar itu, Benny, Maru pun langsung marah dan membentak Fox dengan berkata, hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Mendengar itu, Fox pun jadi ketakutan karena dia udah salah ngomong. Melihat Fox yang saat itu ketakutan, Benny, Maru pun berkata bahwa dia nggak bermaksud untuk menakuti Fox. Melihat tingkah Fox sebelumnya, Albis pun berkata, Fox nggak sengaja berbicara begitu. Saya minta maaf mewakili dirinya. Benny, Maru yang mendengar itu pun jadi ngerasa bersalah karena udah ngebentak Fox sebelumnya. Namun gak lama, Midre pun mengumumkan sesuatu kepada semuanya. Namaku adalah Midre. Aku adalah kepala pendeta dari kuil yang didedikasikan untuk Nona Milim. Kami punya laporan penting untuk kalian. Sebenarnya kami ragu untuk memberitahunya di tempat ini. Tapi pertama-tama, tenanglah dulu dan dengarkan ini baik-baik. Midre pun saat itu meminta Albis untuk mengumumkannya. Albis pun saat itu berkata, pertama-tama, Tuan Carrion kita baik-baik aja. Saat ini, beliau sedang berpartisipasi dalam Walpurgis bersama dengan Raja Iblis Prey. Namun kemudian, di Walpurgis, Raja kita Carrion dan Ratu Harpy Freysama atas keinginan mereka telah turun dari posisi Raja Iblis dan mengakui Raja Iblis Milim sebagai pemimpin mereka. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut. Dan Albis pun kembali melanjutkan perkataannya. Mulai saat ini, Beast Kingdom Yurazania, Harpy Kingdom Pulbrosia, dan para pemuja naga telah terlahir kembali sebagai satu perkumpulan. Dan setelah itu, Supia pun melanjutkan perkataan dari Albis dengan berkata, intinya, mulai saat ini kita akan menjadi satu negara dan mari berteman baik. Fobio juga ikut berkata, mungkin kalian belum bisa memahaminya karena terlalu mendadak.
tapi kami juga baru mendengar hal ini." Lear yang mendengar itu juga berkata, "Begitulah menurutku, kita kedepannya pasti akan saling merepotkan dan mohon bantuannya." Di sini Benimaru pun berkata, apakah mereka mau memanfaatkan kesempatan ini untuk minum sake dan memperdalam pertemuan mereka. Mendengar itu, semua orang pun jadi setuju dan menganggap ide Benimaru adalah ide yang sangat bagus. Mereka pun akan membicarakan detailnya setelah pemimpin mereka telah berkumpul. Dan setelah itu, pesta minum pun dimulai. Di sini, bos pun berkata pada Gupta, ternyata ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Gupta pun kemudian berkata, "Kami juga telah berteman dengan berbagai macam ras di kota Tempest. Jadi, kurasa semuanya pasti akan tetap baik-baik aja." Dan setelah itu, bos yang masih ragu-ragu itu pun berkata, "Yurazania, Fulbrosia, dan kota naga yang terlupakan telah menjadi satu negara. Saking mendadaknya, aku sampai tidak bisa benar-benar merasakan sesuatu." Nemo yang mendengar itu juga mengerti perkataan dari Fox karena dirinya sama sekali nggak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Namun, Stella yang mendengar itu malah senyum dan berkata, "Bukankah menjadi bawahan Tuan Milim adalah sebuah pilihan yang bagus?" Namun, Nemo saat itu malah menangis dan bilang kalau dia mau mengakui Nona Frey aja karena para Lancastrop dan para pemuja naga hanya memikirkan kekuatan. Dirinya jadi nggak bisa mikirin tidur. Di sini, Fox juga ikut berkata, mengakui Nona Milim sebagai pemimpin. Kalau begitu, berarti bagaimana nasib Tuan Carrion meski bukan Raja Iblis lagi? Tapi bagiku, beliau adalah raja yang sangat kuhormati. Jika beliau tiba-tiba menjadi sosok lain, aku tidak bisa menerimanya. Tapi ini adalah hal yang diputuskan olehnya. Lagi pula, apakah semua orang bisa langsung menerimanya dengan hal yang terjadi tiba-tiba seperti ini? Padahal kita melayani orang yang berbeda dan punya cara hidup yang sangat berbeda. Namun tiba-tiba Fox saat itu mengingat perkataan dari Gupta sebelumnya. Kami juga telah berteman dengan berbagai macam ras dan hidup berdampingan di Tempest. Dan karena itu, Fox pun kemudian berkata di dalam hati, tapi kalau dipikir-pikir itu pasti bakal lebih menyenangkan seperti layaknya kota Tempest. Dan setelah itu, Fox pun kemudian berkata, "Aku melupakan sesuatu. Ini hadiah untuk kalian yang telah dibuat oleh Kaijin dan Kurobe." Fox pun saat itu memberikan benda itu kepada mereka berdua. Melihat itu, Stella dan Nemo pun jadi seneng banget. Stella saat itu berkata bahwa dirinya udah penasaran dari tadi tentang hadiah itu. Nemo juga sepertinya udah menantinya. Dan setelah hadiah itu diberikan kepada mereka, terlihatlah seragam mereka yang udah baru-baru. Semua adalah hadiah dari Kaijin dan Kurobe. Fox pun yang melihat mereka berkata bahwa itu sangat cocok untuk mereka. Nemo pun kemudian berkata, "Ini nyaman banget. Kalau kupakai ini rasanya sangat luar biasa." Stella yang memakai seragamnya juga berkata kalau Kaijin dan Kurobe memang hebat banget. Dan setelah itu, mereka pun melanjutkan patroli mereka. Singkat cerita, para tahanan pun diminta membantu untuk kembali membangun kota Yurazania. Dan kota Yurazania dipindahkan sebagai ibu kota yang baru dari kediaman Raja Iblis Milim. Dan di sini juga diketahui gak hanya Yurazania dan Fulbrosia aja, bahkan wilayah mantan Raja Iblis Clement juga jatuh ke dalam kendali Milim. Dan di sini resmilah seluruh hutan besar Jura menjadi wilayah mutlak dari Raja Iblis Rimuru. Dan Rimuru pun mulai masuk dalam oktagram. Gak lama setelah itu, mereka bertiga pun ketemu sama Gabir. Dan setelah pembicaraan panjang, Gabir pun bertanya,
Apakah kalian bertiga sudah memutuskan bagaimana selanjutnya? Stella pun saat itu berkata bahwa dirinya sudah memutuskan semuanya. Dan setelah itu, Gabir pun pamit kepada mereka. Dan setelah perginya mereka, Fox pun bertanya, apa yang sudah kalian putuskan? Apakah kalian akan kembali ke negeri kalian atau tetap berada di Tempest? Stella yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya masih ingin belajar memasak. Jadi dia nggak punya niat untuk pulang. Nemu juga berkata bahwa Nemu masih punya ambisi. Ketika dirinya bertanya pada Suna, katanya mereka mau membuat sesuatu yang disebut waterbed. Dan karena itu, mereka berdua pun masih ingin berada di Tempest. Fox yang mendengar itu pun juga tersenyum dan berkata, aku juga begitu. Masih ada banyak hal yang ingin aku pelajari di Tempest. Sepertinya kita akan menjadi lama di sana. Dan singkat cerita, Milim dan yang lain pun telah tiba di sana. Melihat Fox, Nemu dan Stella yang saat itu datang ke sana, Frey pun bertanya pada Nemu apa yang ingin dia bicarakan. Nemu pun saat itu berkata bahwa mereka bertiga telah memutuskan untuk menetap di Tempest. Mendengar itu, Frey pun berkata, lakukan saja sesuka hatimu. Carrion yang mendengar itu juga nggak keberatan tentang hal itu dan meminta mereka menjelajahi dunia lebih jauh lagi. Dan untuk si botak Midley juga membolehkan Stella karena Stella telah membuahkan hasil yang sangat baik di medan perang. Melihat mereka yang waktu itu mau jalan-jalan, Milim pun jadi kesenangan dan minta ikut sama Stella dan Fox. Tetapi gak ada satupun yang membolehkan hal itu. Karena si botak Frey dan Carrion melarang hal itu, Milim pun saat itu jadi cemberut. Dan setelah itu, mereka bertiga pun pamit kepada semuanya dan kembali ke Tempest. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!